Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya. Pada channel saya, terus pada video kali ini, yaitu saya akan memvideokan proses dan hasil panen kolam beton biovlog saya. Nah, pertama-tama kita mulai dari awal terlebih dahulu ya. Ini bisa dilihat, ini tempat untuk menampung ikan-ikan yang kecil ini teman-teman. Ini sudah disediain air buat nampung ikan kecil-kecil. Terus selanjutnya kita lihat ini prosesnya, proses pembuangan air kolamnya. Proses pembuangan air kolamnya bisa kita lihat. Nah, ini udah dari tadi malam ya teman-teman. Tadi malam, ini sekarang jam 8-an. Ini udah dari tadi malam udah saya kuras. Dan ini jam 8-an, ini segini ya tinggi airnya. Tinggi air itu kemarin itu 170 cm. Dari malam udah saya cicil buang-buang. Ini untuk super charge-nya ya, super chargernya itu bisa dilihat. Tapi tenang saja, besok saya akan bikinkan video teman-teman mengenai super charge-nya. Oke, ini tempat pembuangan airnya tadi ya. Ini penontonnya juga sudah banyak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini diffusernya emang sengaja saya matiin, terus yang hidup itu yang cuma tengah aja ya itu. Biar lebih memudahkan. Ya bukan memudahkan ya, lebih ngirit aja gitu teman-teman. Ini cukup 2 sumber oksigen aja udah cukup ini kok. Airnya juga udah selutut itu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini jangan pikir diffusernya nggak dicopotin ya. Ini diffusernya udah bagian sini yang buat nangkap ikan ini udah dicopotin. Kalau nggak dicopotin susah jaringnya teman-teman. Malah bisa-bisa keinjak-injak, malah pecah atau patah. Waduh, nah ini diffusernya ya udah diambil. Ini bagian sininya saja, tapi bagian kiri saya ini belum. Nah, itu proses pengambilan diffuser sama penangkapan ikannya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Sayang juga ya, ini airnya udah coklat gini, udah mantep ini vlognya udah mantep. Nah, ini proses penangkapannya. Nanti untuk hasil panennya, habis pakannya berapa, nanti saya jelaskan di pertengahan video ya teman-teman. Nah, ini buat diffusernya. Ini bentuknya seperti ini. Ini 8 inch ya, diffuser 8 inch micro bubble. Ini ada 48 titik. Oke. Nah, untuk ini apa, oksigen yang di tengah itu emang enggak saya kasih dari dulu ya. Ini emang baru-baru aja, soalnya emang dilihat kalau dari video ya teman-teman, itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang, wah itu oksigennya kebesaran mas, apa ikannya nggak pusing apa gimana itu. Tapi setelah saya cek O2 nya, saya cek oksigennya, oh ternyata oksigennya masih kurang. Akhirnya saya tambahin itu yang di tengah 2, dan saya cek lagi oksigennya udah mulai membaik, nafsu makannya juga mulai tinggi lagi. Dan saya sudah memvideokan cara pengecekan oksigen pada kolam itu seperti apa caranya itu gimana, udah saya videokan, tinggal saya upload aja. Dan kebetulan juga ini saya videonya terlambat ya, maaf ya teman-teman, video panennya itu terlambat soalnya banyak sekali kegiatan. Akhirnya saya menyempatkan diri saya buat mengupload di YouTube hari ini juga. Tapi mau gimana lagi ya, ini panennya udah dari tanggal berapa itu ya, tanggal 12 apa tanggal 11 itu saya lupa. Tapi saya nguploadnya sekarang ini, mohon maaf ya. Nah, ini bisa dilihat ukuran ikannya, mantap kan. Ini dari awal saya makainya Vitazim Plus teman-teman, buat menunjang pertumbuhan sama nafsu makan juga. Itu Vitazim Plus kan bukan cuma vitamin ya, tapi udah ada probiotiknya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Ini satu hari lebih sudah saya puasain teman-teman, soalnya mau di
kuras ini kolamnya mau. Nah ini yang kecil-kecil yang nggak dibawa ini ya, pengepulnya ya, yang nggak dibawa itu ditaruh sini lagi. Nanti rencana akan saya tebar lagi ke kolam yang di sawah teman-teman. Ini untuk yang kecil-kecil, tapi untuk yang besar-besar saya kasih semua ke pengepulnya. Kita lihat dulu di sini teman-teman. Ya, kita lihat dari sini ya. Ya ini proses penangkapan ikannya. Ya mantap sekali ya, ini ikannya ya teman-teman. Ini 3 bulanan, 3 bulan, kalau 3 bulan lebih sedikit lah, belum 4 bulan teman-teman. Mantap. Dari ukuran ikan itu paling besar tuh 2 jari ya, rata-rata itu 1 jempol jari ini teman-teman dulu. Kan yang penting kalau ingin hasil panennya maksimal itu, kalau dari pengalaman saya, kalau dari pengetahuan saya, itu dari saya sendiri ya, nggak tahu kan setiap orang punya pemikiran, pengetahuan, pengalaman itu masing-masing. Yang penting itu yang pertama kebutuhan ikan. Oke, kalau misalnya nafsu makannya ikan banyak tapi kebutuhan ikannya sedikit atau enggak memaksimalkan atau enggak mencukupi, ya sama aja, itu pemborosan pakan namanya teman-teman. Misalnya oksigennya banyak, terus kita ngasih pelet yang protein berapa, kita kasih pelet 1 hari itu habis 1 kandi terus, seperti itu teman-teman misalnya ya. Tapi kalau nggak diimbangin dengan kebutuhan sama vitamin si ikan, itu juga perkembangannya nggak maksimal teman-teman. Kenapa nggak maksimal? Ya itu yang saya bilang tadi, ikannya banyak makan tapi nggak jadi daging gitu loh, banyak makan tapi nggak maksimal gitu. Nah yang lebih maksimal lagi itu yang pertama itu vitamin ikan, itu pasti teman-teman, buat menunjang pertumbuhan ya, biar ikannya segar-segar, gemuk-gemuk. Vitamin ikan itu berpengaruh. Yang kedua itu oksigennya teman-teman. Jadi itu saling terkait, saling berkaitan teman-teman. Lah misalnya vitaminnya udah mencukupi tapi oksigennya sedikit, kan sama aja toh, nafsu makannya juga akan sedikit. Begitu juga buat peletnya, itu saling terkait ya, saling berkaitan. Jadi nggak yang penting vitaminnya, wah yang penting peletnya itu harus proteinnya tinggi mas, wah yang penting oksigennya harus tinggi mas. Itu saling berkaitan ya teman-teman. Lebih maksimal lagi kalau semuanya itu sudah bisa teman-teman maksimalkan, seperti vitamin, seperti oksigen, seperti pemeliharaan kolamnya juga, itu harus bisa dimaksimalkan teman-teman. Ini ada beberapa ikan yang besar-besar ya, ini ukurannya nggak merata teman-teman. Ini juga untuk pembelajaran saya teman-teman. Besok-besok kalau nyari bibit ikan itu yang penting kalau kecil-kecil semua, kalau besar-besar semua ini. Soalnya kemarin saya ngambilnya nggak rata teman-teman. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, pertumbuhannya juga nggak imbang ya. Terus pakannya juga boros juga teman-teman. Ini yang besar-besar diambil si pengepul, terus yang kecil-kecil nggak diambil, tapi jumlah pelet yang udah kita keluarin itu nggak sama ikan-ikan yang diambil pengepul atau yang dibeli gitu loh teman-teman. Itu buat pengalaman saja ya, sama pengetahuan buat teman-teman sedikit. Kalau misalnya emang bagus, oke, boleh dicoba teman-teman. Saran saya saja, kalau misalnya ikannya bibitnya itu kecil, itu rata-rata kecil semua aja teman-teman. Jangan selang-seling, ada yang kecil ada yang besar. Waduh, itu kalau pas panen ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman targetnya panen itu 3 bulan, itu sayang yang kecil-kecil teman-teman, nggak keambil serius. Nah ini ada beberapa, ini bisa dilihat ya, dari ikan-ikannya ini bisa kalian nilai sendiri ikan-ikannya itu seperti apa ya. Oke, bisa kalian nilai sendiri. Saya ini dari awal pakai Vitazim Plus teman-teman, soalnya udah ada probiotiknya, bagus buat ikan juga, bagus buat air kolam juga teman-teman. Oh ya, sama satu lagi teman-teman, kalau Vitazim Plus itu bukan cuma buat ikan,
Itu bisa buat unggas, bisa buat misalnya sapi atau kambing, itu bisa semua teman-teman. Nah, ini mulai penimbangan yang pertama ya teman-teman. Ini kita lihat yang pertama itu ada berapa beratnya. Ada 89 teman-teman. Jadi ini potongannya 35 kilo teman-teman. Soalnya air yang ada di embel biru ini itu 35 kilo. Jadi 89 dipotong 35 kilo. Nah, itu berat bersih ikannya. Ini untuk yang pertama. Nah, ini selanjutnya nanti saya videokan terus ya teman-teman. Video gimana ya? Aduh, lupa ini jadinya. Video penimbangan ikan dari 1 sampai selesai itu habisnya berapa ya. Nanti kita bahas habis pelet berapa, hasil panennya berapa. Oke, mantap. Ini saya saling terbuka aja ya. Mau untung mau rugi terserah. Ini juga buat pengalaman kita semua, buat pembelajaran kita semua tujuannya ya teman-teman. Siapa tahu dari video saya bisa membantu teman-teman dalam mempertimbangkan kolam yang baik itu yang seperti apa. Di sini kita sharing-sharing saja teman-teman. Ini mau untung mau rugi itu tetap saya upload, tetap saya omongkan itu untungnya berapa, ruginya berapa. Enggak saya tutup-tutupin. Saya di sini terbuka aja teman-teman. Mau untung mau rugi loss, oke? Kita lihat aja nanti seperti apa. Ini proses pemilihan ikannya ya teman-teman. Ya, ini proses pemilihan ikannya. Ini bisa teman-teman nilai sendiri ikannya itu ya teman-teman. Ikannya itu seperti apa. Ya, ini sekarang kita lihat ini pemindahan ikan ya buat ditimbang ini. Boleh juga nih ikannya. Seneng saya lihat ikan-ikan kayak gini teman-teman. Isi-isi gemuk-gemuk. Jadi gemes. Ini bisa dilihat ya. Ini nanti ada penimbangan kedua dan seterusnya nanti saya videokan terus ya. Hasil timbangannya itu berapa. Nah, ini teman-teman ikannya. Nah, ini mau kita timbang lagi buat yang kedua ya. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, kita tunggu saja hasilnya berapa. Di sini saya terbuka ya, nggak ditambah-tambahin biar kelihatan untung, biar kelihatan gimana. Ini saya terbuka ya, untung ya untung, rugi ya rugi gitu aja teman-teman. 90 ya untuk yang kedua 90 teman-teman. Ini malah ada yang jatuh teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini ikan-ikannya itu mau dibawa kemana. Sambil kita lihat lagi ukurannya teman-teman. Ukurannya itu serasi enggak sih, ukurannya gimana sih. Soalnya dari pengepulnya juga bilang, wah ini ikannya mantap-mantap mas, rahasianya apa. Waduh. Saya bilang jangan lupa pakai Vita Zim Plus pak, mantap gitu. Kita lihat ini ikannya ya. Ya sebentar, nah ini di pick up ya. Ini oksigennya. Nanti habisnya berapa itu masih di belakang ya, masih samar-samar teman-teman. Jadi tetap tonton saja terus dari awal pertengahan hingga akhir video saya. Ini lihat ikannya mantap-mantap teman-teman. Ini timbangan yang ketiga. Oke, yang ketiga berapa?
80 teman-teman. Yang ketiga 80. Jangan lupa 80 itu dipotong airnya. Airnya itu 35 liter 35 kilo beratnya. Itu untuk airnya. Jadi nah ini untuk yang keempat ya teman-teman. Langsung saja lanjut ke keempat. Langsung lanjut biar videonya nggak kelamaan. 90 teman-teman. Yang keempat 90. Oke, ini keempat ya, sama kayak yang ketiga. Ini sengaja cepetin aja. Ini yang keempat 90. Dipotong 35 kilo. Langsung lanjut yang kelima teman-teman. Yang kelima berapa ini? Biar nggak kelamaan, ayo Pak, cepet Pak. Kasihan yang nonton, kautannya habis. Oke, kita timbang dulu yang kelima. Oke, ingat-ingat ini yang kelima teman-teman. Mantap ini kan ya. 90. Oke, yang kelima 90 teman-teman. Jangan lupa dipotong 35 kilo. 90 dipotong 35 kilo. Ini yang kelima. Nah ini masalahnya teman-teman. Kok ada ikan bawal di kolam saya? Pantesan ikannya itu banyak yang luka, itu yang mati itu luka-luka teman-teman. Tak kira apa, ternyata bawal ini. Waduh, bahaya ini. Udah habis bibit berapa ini dimakan ikan bawal ini. Waduh. Nah ini untuk ini ya teman-teman, penyortiran yang kecil-kecil kita pindah. Yang kecil-kecil ini ke sana, ke kolam sawah. Ini yang kecil-kecil ya. Sayang juga ini yang kecil-kecil teman-teman, nggak ke bawah si pengepul itu teman-teman. Soalnya itu kesalahan saya beli bibit itu ada yang besar ada yang kecil, nggak serasi teman-teman. Ini sayang banget ini, peletnya udah habis berapa, yang dibawa pengepul berapa kan. Aduh, gimana lagi ya. Itu buat pengalaman saya sama buat pengalaman teman-teman yang menonton video saya ya. Ini sayang nih. Jadi gini teman-teman, saran saja itu kalau teman-teman beli bibit itu harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman. Jangan asal beli bibit. Ini contohnya saja saya teman-teman, beli bibit nila kok keluarnya bawal, itu gimana? Itu udah habis ikan berapa itu bawalnya itu. Sayang teman-teman. Wah, saya juga nggak tahu, saya beli bibit nila kok malah keluarnya ada bawal itu banyak loh. Bawalnya itu kemarin ada 10 apa berapa itu, besar-besar bawalnya teman-teman. Itu buat pengalaman teman-teman aja ya. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, ini tujuannya kan biar kita nyari pengalaman ya, buat pembelajaran saya sama buat pembelajaran teman-teman yang menonton video saya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting buat kedepannya harus lebih berhati-hati lagi ya. Langsung nimbang lagi teman-teman biar nggak kelamaan videonya. Ini yang ke-6 ya teman-teman, timbangan yang ke-6. Yang ke-6 ada berapa kilo? Yang berat itu bukan ikannya tapi airnya ini teman-teman. ...96 teman-teman, 96. Potong 35 kilo. Mantap, yuk lanjut lagi. Kita timbang lagi, timbangan yang ke-7 biar gak lama teman-teman. Wah ini malah hujan juga. Ini timbangan yang ke-7 dan yang terakhir itu 87 teman-teman. Ini 87 diambil 35 kilo. Kita lanjut ke timbangan yang ke-8. Hasilnya berapa ini timbangan yang ke-8? Kita tunggu teman-teman. Yang ke-8 itu 86 kilo. Nah, biar nggak lama langsung saja ke timbangan yang ke-9 teman-teman. Ini yang ke-9 berapa ya? Bentar teman-teman, sabar.
biar nggak lama ya, durasinya lama ini video saya. Yang ke-9 89 kilo teman-teman. Jangan lupa dipotong 35 kilo. Mantap. Nah, ini yang ke-10 teman-teman. Timbangan yang ke-10 ada berapa kilo? 77 kilo untuk yang ke-10 teman-teman. Oke, dan ini timbangan yang terakhir, yaitu timbangan yang ke-11 kali. Timbangan yang ke-11 ada berapa kilo? Ada 90 kilo teman-teman. Timbangan yang 11 ada 90 kilo. Jadi untuk semuanya itu yang di bawah pengepul itu ada 578 kilo teman-teman. Dan hasil semuanya ini soalnya ada yang beli juga ngecer, itu hasil semuanya itu 710 kilo teman-teman. Dan saya habis pelet itu 1 ton 300 kilo. Itu saya habis pelet dan hasil panennya itu 710 kilo teman-teman. Itu buat yang dijual ya, yang laku, yang kecil-kecil yang dipindah ke kolam sawah banyak teman-teman. Jadi ya masih nutup lah, soalnya 710 itu yang dijual, yang ukurannya udah konsumsi teman-teman. Ini juga kesalahan saya sih, kemarin nyari bibit nggak serasi, ada yang besar ada yang kecil ya. Ini juga buat pelajaran kita sama-sama ya teman-teman. Jadi untuk perhitungannya silakan teman-teman menilai sendiri, teman-teman menghitung sendiri. Cukup sekian video dari saya.